Halo, assalamualaikum teman-teman. Gimana kabarnya? Kali ini kita akan belajar cara mensubmit template yang teman-teman buat nanti di Canva. Sebelum teman-teman belajar, jadi ketika kita udah masuk di tim HANA Kreatif, teman-teman nanti akan muncul menu Creator Hub seperti ini. Nah, di sini nanti teman-teman kalau teman-teman klik akan muncul seperti ini. Di sini kita lihat ada informasi untuk membuat template. Nah, di sini ada susunan ya dari konten Instagram, presentasi, logo, cerita Anda, poster, resume. Nah, ini kalau saya lihat mungkin desain yang paling sering dibuat ya atau paling sering digunakan atau rame digunakan di Canva. Nanti di sini di bawahnya ada inspirasi, foto dan ilustrasi yang teman-teman bisa gunakan recommended dari Canva. Kemudian di bawah sini ada informasi, event-event ya, sama insight yang teman-teman bisa baca-baca, misalnya event kalender atau tren-tren yang lagi teman-teman bisa buat di Canva untuk templatenya. Nah, di sini juga ada guidelines-nya untuk pembuatan desain seperti apa, elemennya, guidelines-nya, sama cara publish-nya, dan paling bawah ini ada cara atau source ya yang teman-teman bisa baca-baca sebagai kreator template di Canva. Nah, di sini kebanyakan guidelines yang teman-teman bisa baca-baca nanti. Nah, kemudian untuk menu dashboard ini nanti teman-teman bisa lihat di sini ada informasi recap update ya. Ini ada delay 1 hari. Sekarang udah tanggal 22 ya. Biasanya itu dia jam 8 pagi akan ke reset ya. Di sini akan ke reset mulai lagi dari 0 dan akan lanjut ke hari setelahnya. Jadi nanti tanggal jam 8 akan mulai tanggal 21 Mei lagi. Nah, ini jumlah totalan selama 1 bulan ya untuk bulan Mei. Di sini kita bisa lihat grafiknya, ada informasi chart berapa ekspor per hari untuk template teman-teman. Nanti kalau teman-teman scroll ke bawah akan muncul template-template seperti ini yang udah keterima di Canva. Dan di sini ada informasi ya, di sini ada dikirim, tanggal berapa di submit, total penggunaannya di sini total pengeksporannya. Nah, di sini kita bisa lihat jumlah penggunaan template ini pada desain, kemudian untuk ekspor itu jumlah pengeksporan desain yang dibuat dari template ini. Nah, kalau kita klik seperti ini dia akan nge-count dari yang paling tertinggi ya, misalnya seperti ini. Nah, ini nanti yang kita gunakan untuk mencari earnings ya atau fee teman-teman per templatenya. Ini dikalikan dengan pool Canva. Nah, kalau total ekspor ini itu total yang diekspor oleh user Canva. Nah, nanti dari sini akan masuk ke sini, tapi dari total ekspor ini itu ngecountnya per 1 kali penggunaan per akun. Jadi kalau satu akun itu gunakan berkali-kali itu tetap dihitung 1 ekspor, tapi di bawah sini itu ngecountnya itu per ekspor meskipun itu pada akun yang sama. Jadi kita patokannya itu di sini. Jadi kita ambil nanti itu total penggunaan aja untuk dikalikan pada earning ya atau fee teman-teman nanti per templatenya. Nah, kemudian kita masuk ke cara submitnya teman-teman. Misalnya kita buka aja ya yang ini, kita buat salinan dari template yang teman-teman buat kemarin. Ini kita buat lagi salinannya. Nah, ini kita coba buat salinan. Kemudian untuk Facebook ya, tadi ini udah. Nah, ini kita coba. Nah, caranya teman-teman, kalau udah buat template ya, misalnya kalau udah ngedesain ini template Facebooknya ya, ini teman-teman buat judulnya di sini. Judulnya kita kasih misalnya ini quotes ya, quotes hyper morning. Nah, ini bisa kita copy paste kata-katanya ke atas sini, atau teman-teman bisa jelaskan ya, misalnya quotes happy morning terus Facebook post seperti ini. Nah, kemudian kalau kita mau submit, teman-teman pilih di sini bagikan, kemudian pilih publikasikan template
seperti ini. Nah, kalau udah nanti ada tulisan seperti ini. Tahap pertama reflow ya, ini tampilan untuk lorem ipsumnya, tampilan default text-nya. Nah, kalau kita next, nah kalau nggak ada masalah akan hijau seperti ini. Nah, tinggal pilih selanjutnya. Nah, nanti teman-teman ini otomatis keisi ya, judul template-nya apa, bahasanya teman-teman ganti jadi bahasa Inggris ya, kalau teman-teman buat template-nya itu untuk bahasa Inggris. Nah, untuk warnanya teman-teman bisa masukkan di sini pakai bahasa Inggris, misalnya warna white ya, putih, kemudian warna brown, coklat, sama warna grey seperti ini. Nah, untuk gayanya teman-teman bisa lihat dari desainnya, misalnya ini gaya desainnya itu minimalis, estetik, simple ya, kayak gini. Kalau teman-teman mau cari-cari informasi gaya bisa lihat di template yang udah jadi nanti. Nah, untuk topiknya teman-teman bisa contek ya di ATM atau ATM template-template yang udah jadi. Caranya seperti ini, kita back aja dulu. Ini kita back, kemudian kita pilih template seperti ini. Kemudian kita ganti bahasanya jadi bahasa English ya, bahasa Inggris US seperti ini. Kemudian pilih terapkan filter. Nah, nanti kalau udah teman-teman tinggal cari, misalnya ini kita copy paste quotes happy morning ya, ini kita copy paste, nanti akan muncul template-template yang sama dengan yang teman-teman buat sesuai judul. Nah, caranya nanti teman-teman tinggal klik titik 3 di sini, titik 3, kemudian pilih tampilkan semua kata kunci. Nah, ini kata kunci yang teman-teman bisa masukkan di kata kunci yang tadi. Caranya itu teman-teman bisa masukin di notepad ya. Kalau saya itu gunakannya notepad. Jadi kita backup kata kunci yang kita masukkan di notepad. Contohnya kayak gini ya, ini notepad. Ini saya masukin warna yang tadi, white, gray, brown ya. Ini buat backup aja, siapa tahu nanti ada revisi dari Canva atau ketolak, nanti akan masuk ke email teman-teman, bahwa email teman-teman itu yang pertama ada keterima ya, contohnya itu seperti ini. Kalau kita buka email, nanti akan masuk ke email teman-teman seperti ini. Nah, ini contoh yang keterima, ada logo bintangnya, terus tulisannya template Anda telah ditampilkan di Canva. Nah, kalau template teman-teman profil only, nah dia tulisannya seperti ini, template Anda telah ditinjau ya, pengguna dapat menggunakan template dari profil kreator. Nah, profil kreator itu di sini ya, ini profil kreator. Nah, misalnya kayak gini, ini nggak masuk di library Canva ya, nggak masuk di library ini di sini, tapi masuknya ke profil only seperti ini. Nanti contohnya itu kayak gini, misalnya ya, ini ada tulisan di bawahnya, ada sedang ditinjau, ada dipromosikan. Nah, kalau dipromosikan itu sudah masuk ke library-nya Canva atau perpustakaan Canva. Kalau masih ditinjau, tulisannya seperti ini, sedang ditinjau dan butuh waktu 1 hari ya, sampai 4 minggu. Nah, untuk profil only itu saya nggak masukin, udah langsung saya hapus biar nggak ketimpa-timpa di sini nanti ya, nggak ketimpa di Creator Hub ini, nggak masuk di sini ya, padahal dia nggak masuk library Canva, nggak masuk di sini. Kemudian nanti teman-teman backup aja di sini ya. Nah, kita juga bisa lihat warnanya, dia gunakan warna apa, terus tipe gaya dari template-nya, misalnya simple ya, kayak gini, simple, minimalis, estetik ya, kayak gini. Kemudian nanti kata kuncinya teman-teman masukkan itu pertama, kalau saya itu akalinya judul dulu dimasukkan, misalnya ya quotes ya, jadi judul intinya dulu, kemudian apa yang kira-kira ada pada desain teman-teman ya, kayak gini, happy morning, stay inspired, never stop creating ya. Nanti teman-teman masukin di situ, misalnya quotes happy morning, kemudian inspired, kayak gini, inspired ya. Kemudian kalau teman-teman nggak ada yang dimasukin lagi kata kuncinya, teman-teman bisa contek di sini, misalnya good morning, morning, wake up,
Kemudian teman-teman bisa cari kata kunci yang kira-kira beririsan dengan template yang teman-teman buat ya. Misalnya kayak ini sunrise, teman-teman bisa masukin atau pilih-pilih aja mau ambil yang mana. Nah, misalnya kita ambil motivation ya. Motivation, nice day. Nah, di sini juga ada gambar kopi di template teman-teman ya, sama gambar catatan, keyboard, teman-teman bisa masukin ya kayak gini. Coffee ya, ini coffee. Kemudian good day. Kemudian relax, sun ya. Atau teman-teman bisa contek lagi. Kalau bisa jangan sama ya. Ini saran saya jangan sama dengan template teratas di sini. Teman-teman gabung-gabungin aja. Misalnya ini kita template stylenya ya, kita baca-baca lagi. Oh, dia pakai gaya template seperti ini, estetik, simple, minimalis. Kalau gaya itu biasanya kayak gini. Sama ada juga colorful, flat ya, ilustrasi kalau pakai ilustrasi, sama boho atau leaf. Teman-teman bisa masukin. Nah, di sini ada kata kuncinya, teman-teman bisa tiru. Ya, misalnya ini quote sudah masuk. Nah, quote belum. Quote, kemudian Facebook post, teman-teman masukin. Nah, ada juga inspirational, happy, fun ya, dan lain-lain. Nanti teman-teman kalau udah ke backup seperti ini, biar nggak sama, teman-teman bisa cut aja, cut ya, masukin random seperti ini biar nggak sama ya, nggak sama dengan yang tampil di sini. Jadi kita nggak, istilahnya nggak nyepam template yang udah dibuat orang lain, tapi kita ubah-ubah urutannya ya biar nggak ke detect atau nggak jadi spam. Nah, ini kita copy aja ini, kemudian pilih selanjutnya. Nah, judulnya udah, bahasanya udah, ini tinggal di copy ke sini. Kemudian untuk warna ya, ini warna dari template teman-teman. Untuk gaya ini biasanya itu ada simple, minimalis, estetik, colorful, natural, boho juga kadang saya masukin, leaf kalau ada gambar daun-daunnya ya, dan profesional juga bisa kalau kayak resume ya atau CV. Lalu teman-teman bisa contek dari template-template yang udah jadi di sini ya. Ini kita bisa pelajari dia pakai simple. Nah, ini modern minimalis ya. Teman-teman bisa belajar-belajar dari template yang udah jadi dan keterima di Canva untuk jadi referensi teman-teman untuk mengisi gayanya. Nah, untuk topiknya teman-teman bisa copy paste lagi di sini. Nah, kayak gini teman-teman copy paste. Nanti di sini kata kunci itu untuk 3 topik ini ya, warna, gaya, topik itu maksimal 20 ya. Jadi teman-teman kalau udah 20 nanti tinggal pilih selanjutnya, kemudian pilih ini aja ya yang free atau semua pengguna, karena akan dibantu oleh Canva. Jangkauannya itu sangat luas, jadi jutaan pengguna gratis dan pro dapat menggunakan template ini. Apalagi kalau teman-teman buat dalam bahasa Inggris, itu ada 50 juta user yang pasti minimal setengah ya, 50% ke atas itu pasti penggunanya itu mengerti bahasa Inggris. Dan kemudian di sini ada template free, itu potensi penghasilannya itu terbaik karena jangkauannya itu lebih besar, lebih banyak. Kalau pro itu jangkauannya hanya ditargetkan hanya untuk pengguna pro yang menggunakan templatenya. Kemudian tingkat penghasilannya itu, ekspornya itu audiensnya lebih kecil ya, karena hanya user-user Canva Pro yang bisa menggunakannya. Kemudian pilih centang, di sini saya menyetujui. Nanti pilih publikasikan template kreator kalau udah. Nah, kalau udah dipublikasikan, nanti akan muncul pop-up di sini. Ini nggak saya ketindis, akan muncul pop-up kalau templatenya itu udah ke publish dan akan masuk ke email teman-teman seperti ini. Nah, ini nanti tulisannya kayak gini, masuk ke email teman-teman, kami sedang meninjau template Anda. Anda dapat memeriksa di tinjauan dari profil ya, dari sini profil. Nah, di sini ada informasinya kalau antara 1 sampai 4 minggu. Tapi biasanya itu kalau teman-teman buat templatenya bahasa Inggris itu cepat banget ya, nggak sampai 1 jam lah ya, minimal 1 jaman atau mungkin 10 menit atau di bawah itu. Kemudian nanti teman-teman kalau udah ini ya, udah submit, akan masuk ke email. Nanti teman-teman bisa lanjut untuk submit selanjutnya.
Atau teman-teman bisa cek di emailnya apakah keterima atau ketolak. Kalau ketolak, teman-teman bisa edit ulang. Kalau saran saya itu edit ulang, jangan di-post ulang lagi, edit ulang. Kata kuncinya di reset lagi, tampilan templatenya di reset lagi, gimana yang menarik agar nanti bisa diterima oleh Canva. Nah, kemudian nanti kalau udah masuk, akan masuk di sini ya. Di sini ada teman-teman lihat banyak template-template yang teman-teman udah buat semua. Dan kalau kita riset sih ya, misalnya kalau ini total penggunaannya kita riset. Nah, kayak gini yang recommended itu kayak CV juga, kayak logo, atau kayak ini wedding invitation. Teman-teman bisa buat, atau teman-teman bisa buat dokumen type yang baru. Nah, kemudian kita coba lagi ya submit ya, misalnya kayak ini yang kita cari kalau ada trouble ya, misalnya kayak gini. Ini ada bisnis ya, surat bisnis letterhead ya, kita pilih publikasikan template. Nah, nanti kita pilih selanjutnya kayak gini. Nah, ini ada 15 masalah ya, tapi kalau ini bisa dipilih selanjutnya nggak apa-apa, teman-teman langsung pilih aja selanjutnya kayak gini. Biasanya itu masalah-masalah yang terjadi itu kayak gini ya, ini pastikan hapus elemen dari zona berbahaya kayak gini. Nah, kalau kayak gini tuh mungkin zona yang penting kalau ke print, tapi nggak apa-apa teman-teman, kalau nggak bisa hilang ini nggak apa-apa, di next saja. Kalau ini pastikan area bleed tertutupi, area bleed itu area print. Nanti kalau kita pilih di sini ya, ini tampilkan bleed cetakan. Nah, kayak gini pastikan ini ketutup ya, ini ketutup, tapi kalau nggak ketutup itu nggak apa-apa, bisa teman-teman next aja. Kalau ini gunakan satu gaya teks per kotak teks ya, jadi ada masukan dari Canva. Kalau teman-teman kalau buat ini ya, ini misalnya kayak gini, satu kotak gaya per teks, nah nanti akan muncul seperti ini. Itu teman-teman bisa akali ya, kasih bold aja atau italic aja, biasanya itu langsung hilang, ada yang langsung hilang. Kalau masih muncul, teman-teman input ulang ya, ini masukin teks baru seperti ini. Kemudian teman-teman tinggal klik ini ya, salin gaya ke sini. Kemudian nanti teman-teman tinggal copy paste ini ya, copy paste ke notepad dulu ya. Ini copy paste ke notepad dulu, ke sini dulu. Ya, misalnya ini kita copy paste ke notepad dulu. Nah, maaf ya, ini kita copy paste ke notepad, kemudian kita copy ulang lagi ke sini. Kemudian jangan lupa ditarik ya kayak gini. Nah, kalau teman-teman nggak tarik ini, nanti akan muncul seperti ini. Tentukan lebar kotak teks ya. Ini bisa tarik sedikit aja. Teman-teman bisa timpal lagi kayak gini. Nanti tinggal klik kontrol ya biar kepilih yang di belakangnya. Terus teman-teman hapus seperti ini. Nah, kalau tingkatkan kontras teks ya, kayak ini kontras teksnya mau ditingkatkan sama ini itu sebenarnya nggak apa-apa teman-teman. Selama icon untuk pilih menu selanjutnya bisa keklik, teman-teman klik aja. Tapi saran saya kalau bisa yang bisa diselesaikan, selesaikan aja. Misalnya ya kayak gini yang bisa digeser kayak gini ya, kayak gini. Nah, biasanya akan muncul masalah kalau teman-teman nggak ditarik. Nah, ini yang paling gampang sih, tinggal ditarik aja kayak gini. Kalau kontras teks itu teman-teman sesuaikan aja. Misalnya kalau memang warna teksnya itu lebih menarik, kalau warna seperti itu tuh nggak apa-apa. Kemarin sih saya ganti, tapi kalau saya lihat selama ini ikonnya bisa pilih selanjutnya, nah teman-teman pilih aja. Kalau misalnya ada masalah-masalah yang teman-teman nggak bisa selesaikan, tapi teman-teman bisa pilih next, itu nggak apa-apa. Kalau saya sih biasanya kayak gini ya, desainnya udah bagus, nggak ada masalah, dan kalau memang banyak informasi di sini yang ditemukan, itu kalau selama tombol next-nya itu bisa diklik, saya klik aja langsung. Nah, kayak gitu. Nah, ini lagi kita coba, kita pilih bagikan, publikasi. Nah, kita cari masalah-masalah yang bisa muncul. Ini nggak ada masalah, ini kita close aja. Nah, misalnya ini lagi kita cari masalah yang biasanya muncul. Nah, kayak gini. Tentukan lebar kotak teks. Nah, ini gampang banget ya, tinggal digeser aja kayak gini. Kemudian taruh lagi di tengah seperti ini, baru pilih selanjutnya. Sebenarnya bisa juga kalau teman-teman next, ya ini next aja langsung, tapi sayang banget ya ini
gampang banget buat diselesaikan. Kalau teman-teman bisa selesaikan aja. Tapi kalau nggak bisa diselesaikan agak rumit, kayak masalah warna tadi ya, kalau memang lebih estetik, kalau teman-teman pilih warna seperti itu, teman-teman langsung next aja, nggak usah hiraukan himbauan dari masalah ini, kecuali yang kayak gini ya, yang tarik buat lebar kotak teksnya, itu teman-teman bisa selesaikan dengan mudah. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, pilih aja next. Nah kalau ini sama kayak tadi, tinggal teman-teman ikuti dari template ya, warnanya kayak apa ya, kayak gini, cream sama brown. Terus gayanya estetik, minimalis, ada leaf-leafnya ya, ada bohonya, teman-teman tulis di natural. Topiknya teman-teman bisa belajar di template yang udah jadi di sini. Misalnya ini quotes ya, ini quotes Instagram. Teman-teman search aja di sini. Jangan lupa kalau bahasa Inggris ganti filternya ya, jadi bahasa Inggris seperti ini. Nah, teman-teman bisa belajar di sini. Atau teman-teman bisa copy paste kata-katanya ini ya. Kata-katanya jadi selain judul, teman-teman bisa riset melalui isi dari konten templatenya, misalnya kayak gini. Nah, today is a great day, teman-teman bisa belajar ya di sini, riset-riset apa-apa kata kunci yang bisa menyebabkan template ini bisa ke boost paling atas. Padahal ini kan buat pro ya, tapi dia bisa ke boost ke paling atas kayak gitu. Nah, kemudian seperti itu teman-teman nanti belajar ya, coba-coba aja. Kalau memang ada masukan atau yang ingin ditanyakan, nanti info aja di grup. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Kalau cara submitnya seperti itu. Terus cara ngeceknya bisa lihat di email ya. Nah, ini ada email yang masuk. Nah, ini nggak masuk ke library Canva tapi masuk ke profil. Nah, kayak gini. Nah, ini mungkin ada masalah ya, atau mungkin kecurigaan saya itu kan sekarang nggak bisa riset lagi. Nah, ini kan kalau saya lihat ya, ini mirip-mirip dengan yang tadi udah ke publish. Nah, kayak gini, ini kan udah dipromosikan nih. Ini mirip-mirip, jadi ini mungkin ketolak karena udah ke publish yang sebelumnya untuk bentukan template story. Nah, ini kan mirip-mirip ya, mulai dari gambarnya ya, dari patternnya itu mirip-mirip dengan yang udah ke publish tadi, yang udah dipromosikan. Nah, ini kalau tampilannya seperti ini ya, profil aja berarti nggak masuk library Canva. Kalau saran saya mending kita hapus aja ya, ini saya hapus aja, karena nanti teman-teman tinggal edit lagi, tinggal ganti-ganti ya. Kalau bisa fundamental desainnya kasih berbeda, jangan terlalu mirip dengan yang ini. Atau masuk collection ya, sebaiknya itu berbeda. Nah, kemudian itu aja teman-teman, cara submit, cara cek di email ya, ada 3 jenis email, sama cara cek di profil kreator studio kita nanti. Nah, kalau memang nanti udah masuk, nanti akan masuk di sini. Teman-teman bisa riset-riset template yang mana yang menarik. Kalau teman-teman cari inspirasi, di sini aja ya. Ini adalah template-template inspirasi yang paling sering digunakan oleh Canva, dan lebih bagus lagi kalau belum dibuat di studio kita dan teman-teman bisa buat. Oke, teman-teman, mungkin itu aja untuk cara submitnya. Nanti untuk next tutorialnya itu nanti saya buat cara membuat invoice ya buat teman-teman nanti untuk ketika udah masuk fee dari Canva buat dibagi-bagi nanti sesuai dengan template yang teman-teman buat. Oke, see you next time teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.